Oke guys, selamat datang kembali di channelnya Lingkapuri guys. Nah, Indonesia sekarang benar-benar membuktikan kalau Indonesia serius untuk mengembangkan dan memulihkan nama baiknya di Asia Tenggara nih guys. Bahkan banyak negara-negara Eropa atau negara tetangga sekarang yang iri dengan perkembangan atau kemajuan Indonesia saat ini guys. Nah, penasaran seperti apa videonya? Yuk langsung kita guys. Tengah rivalitas Indo-Pasifik yang memanas, satu langkah diplomasi maritim Indonesia bersama Australia menegaskan perdamaian tetap jadi prioritas utama. Kunjungan Presiden Prabowo ke kapal HMAS Canberra bukan sekadar seremoni, tapi sinyal kuat kemitraan strategis dua negara maritim besar. Australia dan Indonesia menyadari stabilitas Laut Selatan tak ditentukan oleh senjata, tapi oleh kepercayaan dan kolaborasi pertahanan nyata. Dari Garden Island hingga Samudra Hindia, sinergi kedua negara membuka era baru kerjasama pertahanan, latihan gabungan, dan teknologi maritim. Dalam dunia yang terus bergejolak, langkah Indonesia-Australia ini jadi contoh. Kekuatan sejati bukan di ancaman, tapi di persahabatan strategis. Today I am standing alongside my friend, Indonesian President Bapak Prabowo Subianto, to make what is a historic announcement. The governments of Australia and Indonesia have just substantively concluded negotiations on a new bilateral treaty on our common security. Australia's relationship with Indonesia is based on friendship, trust. Honourable Anthony Albanese, Prime Minister of Australia, I think essentially that is the purpose. I mentioned many times that I believe in the good neighbour policy. Good neighbours are essential. Good neighbours will help each other in times, and only good neighbours will help each other. I think that concludes my remarks. Once again, Prime Minister, Deputy Prime Minister, thank you very much for receiving me. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Itu dia. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita Perdana Menteri Malaysia pun tetapi kita memuji tertinggal ke belakang. perkembangan Indonesia. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa mereka. Kedudukan laut, udara dan sebagainya di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor satu. Indonesia nomor satu guys. Malu besarnya Malu besar rakyat Malaysia. Yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kita lah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini Malaysia beli jet tempur Cina. Nah guys, itulah pengakuan dari negara tetangga kita, Malaysia, yang dulu kita diremehkan. Sekarang Indonesia justru bangkit dan menuai pujian dari negara-negara luar sana. Perkembangan Indonesia sekarang sudah maju dan patut diperhitungkan di dunia. Bernilai $9 bilion. So ini antara perkembangan terbaru daripada jiran kita serumpun, yang di mana diorang shopping lagi jet pejuang selepas Kaan Turki, Rafale Perancis dan juga F-50EX US. Kini diorang shopping satu lagi jet, iaitu jet J-10 China. Jet itu sebanyak 42 buah bernilai $9 bilion, dan ini sebahagian daripada rancangan 25 tahun pemodenan tentera Indonesia yang dirancang daripada 2020 sampai 2045 lah. Rancangan itu melibatkan rancangan pemodenan sebanyak $125 bilion.
Dan kebanyakan penganalisis pertahanan mendapati bahawa tujuan Indonesia berniaga ni adalah nak mengurangkan kesan geopolitik lah. Sebab sekarang ni geopolitik korang tahu kan, US gaduh dengan China, US gaduh dengan Rusia. So Indonesia rasa diorang perlu dapatkan jet-jet ni daripada pelbagai negara supaya diorang tidak terjejas dengan sekatan mana-mana negara. So sekurang-kurangnya kalau ada sekatan daripada mana-mana negara, jet tempur Indonesia tu masih berfungsi. Sebab diorang ada jet daripada Rusia, diorang ada jet daripada US, diorang ada jet daripada Perancis dan Turki, dan terbaru jet daripada China. Okey? Tentara Nasional Indonesia mengirim pesan jelas ke dunia. Indonesia bukan lagi kekuatan yang bisa diremehkan. Indonesia bukan Dan lagi yang paling kekuatan menarik, yang bisa diremehkan. tahun ini, Republik Indonesia resmi memperkenalkan sejumlah pemain baru. Teknologi, unit, dan platform tempur yang digadang-gadang akan menjadi game changer dalam skenario perang masa depan. Dari darat, laut hingga udara, muncul kekuatan-kekuatan baru yang tak hanya memperkuat pertahanan, tapi juga mengubah cara Indonesia memandang perang modern. Di Indonesia, waktu sekarang yang kat Malaysia ni sibuk sedang berpolitik, mereka sedang menjayakan satu perjumpaan G20. 20 negara-negara besar dunia sedang berkumpul di Bali, Indonesia. Siapa yang ada? Perdana Menteri UK yang baru tu, Rishi Sunak, Modi, Perdana Menteri India, Joe Biden, Xi Jinping, wakil daripada Rusia, Putin tak datang, kan? Dan banyak lagi pemimpin-pemimpin dunia. Indonesia sedang melangkah jauh meninggalkan kita, guys. Aku yakin Indonesia akan gunakan platform ni dengan cara terbaik untuk mendapatkan investasi daripada negara-negara besar dunia ini, untuk melihat apa-apa jenis peluang yang terdapat di Indonesia. Tetapi kita di Malaysia, waktu Indonesia sedang sibuk sedang berbicara tentang masa depan mereka, ekonomi mereka, kita di Malaysia masih segar lagi fitnah menfitnah, kafir mengkafir, nak masukkan satu golongan ni ke dalam neraka hanya kerana perbezaan pandangan politik yang memang dibenarkan oleh perlembagaan kita. Seminggu, 2 minggu sebelum berlangsungnya pemilu di Indonesia, Presiden Jokowi dan lawannya Prabowo berada di pentas untuk menyampaikan idea-idea yang mereka cuba bawa kepada rakyat Indonesia, untuk menjadikan rakyat mereka matang dalam memilih idea mana yang lebih berkesan kepada negara mereka. Tetapi di pentas-pentas politik Malaysia, lihatlah apa yang terjadi. Kita terus dimomokkan dengan perbezaan parti, perbezaan bangsa, perbezaan agama, kebencian meluap-luap. Di Indonesia ekonomi dia besar, roda ekonomi dia berat. Tetapi apabila roda ekonomi ini bergerak sedikit saja, mereka akan jauh meninggalkan kita. Fikirkan kan? Itu dia guys, bahwa di era kepemimpinan Bapak Prabowo saat ini, baru setahun beliau menjabat, bisa dikatakan begitu, Indonesia sudah melompat lebih jauh. Bahkan banyak dunia luar sana yang mengagumi Indonesia sekarang. Bahkan yang dulu dikatakan bisa meremehkan Indonesia, sekarang dibikin takluk. Karena Indonesia berdiri tegak dan buktikan inilah kekuatan yang sesungguhnya. Guys, tetap berbangga jadi Indonesia guys. Jangan lupa like, comment, and share video ini agar tidak ketinggalan video-video menarik di channel Linggapuri ini guys. Terima kasih dan sampai jumpa.